Kalau kita lihat kronologisnya audit tentang TPU itu di audit semester 2 2014 itu keluarnya 30 Desember 2014. Kemudian dalam audit semester 1 2015 terkait laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2014 misalnya, muncul audit sumber waras begitu ya. Di mana di dalam salah satu temuan audit itu dikatakan ada indikasi kerugian negara 191 miliar. Nah, dua audit ini kan memang dua-duanya dilakukan oleh BPK Perwakilan DKI Jakarta dan ditatangani oleh Bapak F. Dinas sebagai Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta. Gitu ya. Nah, kami melihat ada dua hal. Satu terkait surat atau dugaan konflik kepentingan dilakukan oleh F. Dinas sebagai Kepala BPK Perwakilan yang DKI menawarkan Jakarta, tanah tadi yang kepada menawarkan tanah DKI dan tidak direspon setelah berkali-kali. Ya. Gitu. Setelah bertahun-tahun? Setelah bertahun-tahun, 2005 sampai 2013, 9 tahun kurang lebih. Begitu ya. Di antara 70 temuan laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta 2014, salah satunya adalah sumber waras gitu yang dikatakan ada indikasi pelanggaran peraturan dan kerugian negara sebesar 191 miliar. Nah, kalau kita mau coba dudukan satu persatu, ya kami berharap agar satu, misalnya dugaan pelanggaran kode etik tetap dijalankan, diproses oleh Majelis Kode Etik dan Kehormatan BPK. Kemudian yang kedua, kalau memang ada dugaan potensi kerugian penyimpangan pada APBD DKI Jakarta itu ditindaklanjuti gitu ya. Di antara ribuan atau ratusan lah dugaan penyimpangan pada APBD DKI Jakarta dari era gubernur sebelumnya sampai sekarang misalnya, kemudian muncul persoalan dugaan korupsi di sumber waras. Apakah unsur-unsur korupsi pada sumber waras itu sudah terpenuhi atau belum? Gitu ya. Karena ini kan baru bagian dari lampiran laporan keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta, begitu ya. Apakah unsur kerugian negaranya terpenuhi, unsur pelanggaran hukumnya juga terpenuhi misalnya? Saya yakin ICW adalah lembaga divisi penelitian terkait dengan kasus-kasus korupsi dan tentu hasil audit dari laporan BPK terkait dengan sumber waras, ICW sudah mendapatkan dan ICW sudah bisa menilai. Apa penilaiannya? Ya, kita baru dapat audit dalam LHP, laporan hasil pemeriksaan untuk APBD 2014. Audit investigasi terkait dengan sumber waras. Terkait dengan sumber waras. Audit hasilnya adalah? Hasilnya dinyatakan di situ disimpulkan ada indikasi kerugian negara, ada pelanggaran hukum begitu ya. Nah, KPK meminta dilakukan audit investigasi. Ada yang janggal di situ? Kalau kami lihat begini, ada beberapa yang miss, kami katakan miss ya, tidak prudent di dalam audit BPK. Pertama misalnya begini, dugaan kerugian negara. Kalau dikatakan misalnya 191 miliar itu berangkat dari perbandingan perjanjian antara Ciputra dengan sumber waras, kemudian pada tahun 2013 gitu ya. Kemudian Pemda DKI membeli pada 2014. Tahunnya saja berbeda. Ciputra membeli 15 jutaan per meter persegi gitu ya. Sementara NJOP pada waktu itu untuk 2013 adalah 12,2 juta. Jadi di atas NJOP 2013. Di atas NJOP? Di atas NJOP 2013. Kemudian pada tahun 2014 ada kenaikan NJOP 70%, kurang lebih untuk zona di Kiai Tapa dan sekitarnya. Itu menjadi 20,8 juta dan Pemda DKI membelinya sekitar 20,8 juta. Sesuai persis dengan harga NJOP. Gitu ya. Yang kalau kita lihat agak aneh lah begini. Di satu sisi BPK mengatakan ada indikasi kerugian negara 191 miliar. Kemudian yang digunakan benchmarking adalah kontrak dengan Ciputra pada tahun 2013. Yang notabene harganya di atas NJOP. Tetapi ketika Pemda DKI membeli pada setahun berikutnya ketika terjadi kenaikan NJOP begitu, itu dikatakan sebagai kerugian negara, begitu ya. Nah, menurut kami ini menjadi tidak logis dalam artian begini. Loh, kalau kita mau coba bandingkan misalnya antara 2013 sampai 2014 misalnya, NJOP 2013 itu hanya 12 juta. Artinya Ciputra membeli lebih mahal 3 juta lebih. Gitu ya. Kemudian terjadi kenaikan gitu ya dan Pemda membeli hanya dengan basis harga NJOP gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dugaan pelanggaran peraturan. Nah, saya tidak tahu apakah Biro Hukum atau Litbangnya BPK agak keteledoran misalnya. Di situ dikatakan salah satu pelanggaran adalah Perpres 71/2012 tentang pengadaan tanah untuk bangunan kepentingan umum. Padahal April 2014 itu sudah keluar Perpres revisi, Perpres 40/2014 yang mengatakan salah satu poinnya adalah begini. Untuk pembelian tanah di bawah 5 hektar, nah kebetulan tanah yang dibeli adalah 3,6 hektar, jadi di bawah 5 hektar, itu pembeliannya dapat dilakukan secara langsung. Artinya langsung antara yang membeli, itu pemerintah, BUMN dan segala tanpa perlu kajian-kajian dan lain sebagainya. Kajian tetap perlu ada, begitu ya. Tetapi dia bisa melakukan perikatan langsung dengan pembeli. Oh, penunjukan langsung maksudnya? Iya, boleh dikatakan seperti itu. Dan itu yang dipersoalkan oleh BPK.